Shalom, Anda mendengarkan Renungan Harian dari Truth melalui Feivel Jorem Manuel Channel. Renungan Harian, Sabtu, 10 Januari 2026 berjudul, Tuhan, cukup bagiku. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Banyak orang merasa memiliki segalanya, namun tetap merasa kosong. Mengapa kekayaan berlimpah seringkali gagal memberikan kepuasan sejati? Mari temukan mengapa hidup Anda tidak bergantung pada harta, dan bagaimana menemukan kepuasan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Simak renungan ini hingga tuntas. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas pasal 12 ayat 15 untuk waspada terhadap ketamakan. Karena hidup yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh banyaknya harta. Ketamakan adalah penyakit hati yang selalu merasa kurang, memicu sikap egois yang hanya fokus pada kepuasan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain. Dalam menetapkan tujuan hidup, kita perlu sadar bahwa kelimpahan materi bukanlah akar dari keberlangsungan hidup kita. Ketamakan menutup mata kita dari kebenaran bahwa hidup sejati melampaui segala harta yang kita miliki. Janganlah menjadikan kekayaan sebagai fondasi utama tempat kita bersandar, karena itu bukan tumpuan yang kokoh bagi jiwa manusia. Sesuai Matius pasal 6 ayatnya ke-33, fokus utama kita seharusnya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sementara hal-hal materi hanyalah pelengkap atau tambahan yang Tuhan sediakan. Komitmen kita di tahun ini haruslah tertuju pada kewaspadaan rohani untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama akan mengubah cara kita memandang berkat materi sebagai tambahan, bukan tujuan. Kita perlu berhati-hati karena seringkali pencarian akan kerajaan Allah dianggap sebagai sesuatu yang mustahil atau hanya tugas para pemuka agama. Pemikiran ini adalah kekeliruan besar, karena menghidupi kebenaran Allah adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari setiap orang percaya. Tanpa komitmen yang kuat, kita akan kehilangan arah dalam menjalani iman kita sehari-hari. Mencari kerajaan Allah adalah tugas setiap orang percaya yang harus dijalani dengan penuh integritas dan konsistensi. Iman yang hanya sebatas identitas agama tanpa kedalaman hubungan akan terasa rapuh dan mudah goyah. Banyak orang meninggalkan imannya karena mereka belum benar-benar mengalami keindahan kerajaan Allah dan kebenarannya secara pribadi. Seseorang yang belum memiliki iman sejati akan mudah menukarkan keyakinannya dengan hal-hal lain yang dianggap lebih menguntungkan secara lahiriah. Tanpa pengalaman pribadi dengan kebenaran Tuhan, identitas Kristen hanyalah label yang mudah terlepas. Sebaliknya, jika seseorang memiliki iman yang sejati dan hidup dalam naungan kerajaan Allah, mustahil baginya untuk meninggalkan Tuhan. Keindahan dan kemuliaan Bapa yang tak tertandingi jauh melampaui segala sesuatu yang duniawi dan sementara. Iman yang teguh akan membuat kita tetap setia, karena kita tahu apa yang kita miliki di dalam Kristus tidak dapat ditukarkan dengan apapun. Pengenalan akan kemuliaan Tuhan yang sejati adalah pengikat yang membuat kita takkan pernah berpaling darinya. Memasuki tahun 2026, mari kita miliki tekad untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dengan menghidupi kebenarannya setiap hari. Perjalanan hidup di dunia ini singkat, namun kesetiaan kita selama hidup di bumi akan membuahkan ganjaran kemuliaan kekal bersamanya. Mari fokus pada apa yang abadi dan memberikan dampak bagi kerajaan Allah. Hidup yang diabdikan untuk kehendak Allah di dunia yang singkat ini adalah investasi untuk kemuliaan yang kekal. Dalam memulai tahun 2026 ini, hal apa yang paling sering membuat Anda merasa tidak cukup
Dan bagaimana Anda akan mulai menyerahkannya kepada Tuhan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Hidup sejati tidak diukur dari kekayaan materi, melainkan dari sejauh mana kita mencari kerajaan Allah. Ketamakan hanya membawa kekosongan, namun komitmen untuk menghidupi kebenaran Tuhan akan membawa kepuasan batin dan kemuliaan kekal. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidup yang tak tergoyahkan. Jangan lupa untuk subscribe Feivel Jorem Manuel Channel, like dan share video ini. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai bertemu lagi di video renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.